bolak-balik dan ini nilainya tinggi. Misalkan di kita 200 watt volt ya, 220 volt. Padahal kalau pesawat elektronika itu butuhnya paling 12 volt, karena elektronika itu kan bekerja dengan tegangan dan arus yang kecil, arus yang misalkan miliampere, mikroampere. Juga dengan misalkan teman-teman kita yang fokusnya di teknik tenaga, kalau teknik tenaga atau teknik listrik itu bekerja dengan arus yang besar, 10 ampere, 20 ampere, tegangannya juga bisa kilovolt gitu. Nah di sini tentu semua perangkat elektronik membutuhkan tegangan yang kecil. Bahkan yang untuk USB saja kan 5 volt. Sementara kita memiliki keterbatasan. Supply untuk DC yang kecil, yang stabil itu paling sementara ini diberikan oleh baterai atau akumulator. Tapi kan itu terbatas. Nah oleh karenanya kita memerlukan suatu alat yang bisa menurunkan tegangan AC yang bolak-balik tadi menjadi apa, dan kemudian setelah ini direvisi, konversi ya, ubah menjadi tegangan yang stabil, yang konstan. Nah sehingga Anda bisa lihat di gambar ini, diagram blok dari rangkaian satu daya atau power supply. Pertama di sini ada transformer. Ini komponen penting yang berfungsi untuk mendistribusikan arus dari lilitan primer ke sekunder. Dengan fungsinya dia bisa menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Kita lihat di sini inputnya adalah tegangan sinusoidal, ya, tegangan dari PLN masuk ke transformator, berfungsi untuk mengubah atau menurunkan dan atau menaikkan tegangan ini. Supaya apa? Supaya yang tadi 20 volt kemudian menjadi berapa? Menjadi katakanlah 12 volt atau misalkan 9 volt gitu. Nah ini keluarannya adalah masih sinusoid. Kita lihat amplitudonya ya. Ini kan sinusoid. Ini keluaran dari transformer itu ini menjadi lebih rendah karena ada penurunan tegangan yang disebut dengan proses step down. Nah baru dari sini ada perangkat lain yang disebut dengan rectifier. Rectifier ini alat yang berfungsi menyearahkan. Sesuai dengan namanya adalah rectifier. Rectify something. Jadi menyearahkan sinyal arus bolak-balik menjadi sinyal arus bolak saja, ya arus searah saja. Jadi di sini. Oke. Keluarannya. Dan jangan lupa di sini ada dioda yang akan kita bahas. Nah, lalu output rectifier ini sebenarnya masih ada ripple atau ada ombak seperti ini, dan tentu ini masih rentan memberikan gangguan terhadap kerja dari perangkat elektronikanya. Nah tentu di sini perlu suatu blok yang lain ya, suatu alat yang lain yang disebut dengan filter atau saringan, agar kita bisa memisahkan mana yang komponen tegangan yang masih mengandung fase filter dan mana yang memang tegangan DC yang kita butuhkan. Ibaratnya kalau Anda misalkan pergi ke kolam ingin mengambil apa namanya mana udang, mana ikan gitu ya. Itu kan kalau dulu ya yang kecil biasanya di kampung-kampung ada istilah ngebedah pun. Ngebedah pun itu apa ya istilahnya? Mencari ikan ya dan segala macamnya, bukan hanya ikan saja di situ. Karena kolam itu kan airnya di airnya dihabiskan, kemudian pakai ayakan saringan. Nanti lihat mana yang ada ikan kecil, udang begitu ya, mana ada keong, tututnya filter atau menggunakan jaring atau gaya.
Nah kemudian kalau kembali kepada kasus ini, tentu yang komponen yang masih mengandung harus bolak-balik lalu diredam atau dihilangkan. Nah, kemudian dilanjutkan atau keluarannya yang kita butuhkan adalah tegangan arus bolak-balik. Itu sudah mulai kelihatan ada sekarang, tapi keluaran filter pun juga ini masih sedikit ada masalah, masih ada sedikit retail, tapi udah relatif minimalisir, relatif dikurangi, karena tentu saja yang namanya noise, gangguan, itu tidak bisa dihilangkan tidak bisa dihilangkan. Sebagaimanapun Anda dalam hidup pasti punya masalah. Tidak ada di antara Anda yang tidak punya masalah. Nah, artinya saya lihat ya, Anda ini mungkin sekarang sedang bermasalah semua. Paling tidak bermasalah dalam apapun, dalam belajar ada masalah, koneksi internet, ya, pribadi, dan apapun. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Mungkin dari wajah Anda juga termasuk wajah yang tidak ada masalah. Apakah masalah itu bisa dihilangkan 100%? Tidak. Yang ada adalah minimalisir atau dikurangi kadarnya. Karena tugas kita adalah bagaimana kemudian bisa meminimalisir persoalan atau permasalahan. Begitupun juga noise. Gangguan ini tidak bisa dihilangkan walaupun sudah sedemikian rupa ya. Sesempurna apapun apa yang dirancang oleh manusia, tetap saja ada hal yang masih belum sempurna. Misalkan kita tidak bisa mengendalikan yang namanya efek noise internal ya, dan noise eksternal. Noise misalkan internal itu tentu saja dari karakteristik material, dari panel. Eksternal mungkin tadi ya, dari gangguan intervensi cuaca, itu tidak bisa kita kendalikan. Yang paling mungkin kita baguskan materialnya supaya tahan terhadap panas, ya, dan kemudian memiliki hasil yang stabil. Nah, ini keluaran dari filter ini walaupun sudah disaring, itu masih tetap ada, tapi bisa ditolerir. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan musik misalkan ya, jadi kan tidak semua range audio itu kita perlukan untuk kita dengar ya. Jadi kita hanya beberapa frekuensi tertentu saja yang mungkin nyaman di telinga kita, apakah suara bassnya atau suara pedalnya gitu. Nah, kali kita menggunakan ini semua masuk ya, frekuensi audio itu malah tidak nyaman bagi kita. Jadi kalau misalkan kita punya audio amplifier, kalau saya misalkan di equalizer, saya lakukan pengaturan equalizer itu seperti huruf Q ya, tombol-tombolnya. Tujuannya apa? Supaya yang muncul ada suara-suara bass dan treble-nya. Ya, berbeda juga nana lah nih bass. Treble-nya langsung takut naik. Sementara suara artisnya juga banyak ya. Karena tahu suara artis juga suara yang dimanipulasi. Kenyataannya mah kadang-kadang suara aslinya itu tidak bagus, tidak. Jadi alat yang membuat suara artis menjadi bagus. Anda tahu Krisdayanti ya, kalau kemana-mana dia mencoba tampil, itu dia harus menggunakan mikrofon yang dia punya. Tidak mau menggunakan mikrofon panitia. Dan harganya berapa? Mikrofon dia 100 juta. Dengan mikrofon 100 juta, dia bisa nyanyi dengan suara yang merdu. Mantap. Tapi kalau pakai mikrofon abal-abal, mungkin suaranya tidak begitu bagus. Jadi itu ada manipulasi ya, suara yang punya kerak-kerak vibrasi itu jadi suara yang halus. Baik. Saya kalau di audio tampilkan yang bass dan treble-nya, yang suaranya jadi bagus, suara tinggi. Jadi hanya itu saja. Setelah itu saya tidak memerlukan suara yang lain, jenis suara yang lain begitu ya, dengan potensi tertentu. Artinya walaupun misalkan ada sedikit saja retail yang ada di power supply-nya, ini tidak akan terasa karena terlibat oleh efek suara yang dimaksudkan. Termasuk misalkan kalau kita hubungkan dengan televisi ya,
Jadi kita melihat televisi itu, melihat gambar-gambar itu, saya tidak perlu melihat sesuatu yang sangat-sangat aslinya, karena akan jelek. Sedemikian tajamnya pun malah makin jelas. Wajah seseorang itu misalkan, ya kadang-kadang mungkin ada jerawatnya kelihatan lebih jelas gitu. Atau misalkan ada hal-hal lain yang ketika misalkan dalam kondisi ada saat-saat di mana frekuensinya dikurangi, atau misalkan adanya interferensi sedikit atau ada noise yang bisa ditolerir, itu gambarnya bagi kita masih nyaman-nyaman saja gitu ya. Kadang-kadang kita mah ya maklum lah kita ya, dulu punya satu keping di TV bisa nampung 12 misalkan TV drama Korea, atau misalkan filmnya misalkan film terkenal atau Return of the Jedi ya, atau film-film yang sequel ya, misalkan apa Star Wars gitu. Padahal itu satu DVD loh, satu DVD 12 film. Padahal kan kalau ingin baik itu bagus. Satu DVD atau satu Blu-ray itu yang kualitasnya jauh lebih bagus, sehingga kita nyaman nonton. Tapi kita kan mata kita ya enak saja. Jadilah ya, jadi kan ceritanya ya gambarnya tidak perlu detail kan, karena tidak ditontonnya lebih detail. Jadi ini bagi mata kita, yang bersyukur indera kita ini diberikan itulah kekurangan itu untuk menikmati berbagi apa yang kita lakukan. Bayangkan kalau Anda misalkan mata Anda bisa melihat menyaksikan bagaimana switchingnya nyala padam lampu dalam satu detiknya, maka Anda tidak bisa hitung ya. 50 Hz satu detik, 50 nyala padam lampu itu kan tapi mata kita langsung saja, karena mata kita tidak sampai mengikuti pergerakan switching dari lampu itu ya, nyala padam dalam satu detik 50 kali. Nah, jadi tentu saja keluaran dari filter ini memang tidak sempurna, tetapi bagi penerimaan kita itu sudah termasuk yang luar biasa. Karena di sini ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan bagi para desainer, para perancang. Ini ada yang disebut dengan regulator. Jadi regulator ini adalah alat yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Jangan sampai tegangannya itu ya, naik turun ya. Jadi harus dibuat stabil. Kalau misalkan 5 volt ya, kalau misalkan 9 volt ya, jadi seperti itu. Dia kelompok secara keseluruhan untuk rangkaian satu daya atau poin supply. Nah, ini saya kira perlu Anda pahami ya. Untuk nanti kalau ada kesempatan yang sudah bisa praktek, nah itu nanti akan lebih tahu. Katakanlah misalkan setelah rectifier ada filter. Filter itu ada yang dari L, ada dari C, atau menggunakan komponen lain kombinasinya. Ya. Kemudian di regulator itu ada IC yang menstabilkan. Jadi saya kira harus tahu ya bagi Anda dan Pro ya, karena itu adalah harapan dari Anda. Ya, baik, saya akan langsung fokus ke bagian kita, rangkaian juga menyoroti apa yang disebut dengan rectifier atau alat yang berfungsi mengarahkan gelombang atau sinyal sangat baik. Yang pertama ada yang disebut dengan outward rectifier ya, atau penyiarah tengah gelombang. Nah, penyiarah tengah gelombang ini kalau kita lihat di sini ada 4 gambar. Yang pertama ini adalah input. Kita tahu di sini adalah input jala-jala PLN. Input jala-jala PLN, tegangan inputnya kita sebut dengan P input. P itu adalah peak atau puncak. Sehingga kalau misalkan dari puncak positif ke puncak negatif disebut tegangan puncak ke puncak atau flow peak to peak, atau bisa saja disebut dengan tegangan maksimum. Ini sinusoidal, artinya adalah dia periode berulang. Periode. Oke. Nah, tentu kita asumsikan bahwa tegangan ini adalah tegangan keluaran dari transformator di bagian sekunder. Transformator di bagian sekunder yang sudah diturunkan
tadi ya, dari asalnya 220 volt kemudian menjadi 12 volt ya, menjadi 12 volt yang kemudian masih dalam bentuk tegangan sinusoidal ya. Nah, kita tahu bahwa yang 220 volt itu adalah tegangan efektif ya, atau min ya. Nah, setelah itu keluaran dari transformator ya ini menjadi input bagian rectifier. Arah setengah gelombang ini adalah rangkaian yang terdiri dari satu dioda. Ya. Jadi satu dioda saja, kemudian outputnya terhubung dengan tahanan beban, load. Ya. Dan ini adalah output yang kita mencari. Nah, bagaimana prinsip kerja Hall effect rectifier ini? Tentu kita melihat fungsi dari dioda. Dioda itu bekerja dengan dua pemberian tegangan dari luar, sekalian itu dengan bias. Nah, sebagaimana yang sudah Anda kenal, bahwa bias pada dioda ada dua ya, ada forward bias dan reverse bias. Di mana forward bias itu dioda bekerja pada saat anoda lebih positif dari katoda, kemudian arus mengalir ya, dari anoda ke katoda atau menuju katoda. Nah, kalau reverse bias, anoda dibuat lebih negatif daripada katoda. Ya, oleh karenanya tidak ada arus yang mengalir dari anoda menuju katoda. Itu prinsip dari forward dan reverse bias sangat penting. Dan cara menganalisa dioda, bagaimana sudah kita bahas, mungkin Anda sudah baca di materinya atau di bukunya, ada 3 pendekatan yang kita bisa lakukan dalam menganalisis dioda. Ada pendekatan ideal, ya, pendekatan ideal. Kemudian yang kedua, pendekatan kedua ada disebut dengan simplified model atau bentuk yang disederhanakan, dan yang ketiga ini yang lebih eksak namanya piecewise linear model. Piecewise linear model. Anda bisa cek lagi di buku Lestad atau di materi yang disampaikan. Nah, bagaimana kita melihat dioda itu sebagai dalam kajian pendekatan ideal. Nah, pendekatan ideal untuk dioda ini yaitu kita menganggap bahwa dioda itu sebagai suatu saklar. Jadi dioda sebagai suatu saklar di mana fungsinya hanya on dan off saja. Jadi fungsi dioda ideal ya, artinya kenapa ideal? Karena itu untuk menggunakan saklar dalam melakukan emisi. Jadi pendekatan ideal itu dioda hanya dia bekerja pada saat dia on, pada saat dia forward bias. Kemudian dioda dalam kondisi off pada saat reverse bias. Artinya tidak ada arus yang mengalir dari anoda ke katoda dengan kata lain, rangkaian seperti dalam hubungan open circuit. Nah, itu pendekatan ideal. Nah, pendekatan kedua yaitu kita memandang dioda itu sebagai selain suatu saklar, juga di situ ada yang namanya tegangan peninggi atau potensial barrier yang besarnya adalah 0,7 volt atau 0,3 volt, tergantung material. Ya. Jadi kalau misalkan bahan dasarnya silikon, dengan menggunakan pendekatan kedua atau yang disebut dengan simplified model yang disimplifikan, maka selain kita melihat dioda itu sebagai suatu saklar, kemudian diserikan dengan potensial barrier sebesar 0,7. Itu ada tegangan jatuh. Mengapa? Karena dioda itu adalah komponen semikonduktor yang merupakan pertemuan dua material, material tipe P dan tipe N. Di mana pertemuannya itu yang disebut dengan junction mengakibatkan adanya suatu daerah yang disebut dengan daerah defleksi, dimana karakteristiknya bisa melebar atau menyempit. Tetapi ujung dari
Harga kita dapat ini sebenarnya bentuk suatu potensial nyeri ya, potensial nyeri. Nah, itu pendekatan kedua. Nah, kalau pendekatan ketiga, yang tepat lagi dioda kita anggap sebagai selain suatu faktor juga ada potensi dan ditambah tahanan. Dan tentu tahanan ini bekerja akibat adanya karakteristik dioda pada saat dia berada di arah linier, di mana itu ada rasio tegangan terhadap arus yang disebut dengan menurut hukum Ohm adalah tahanan. Dan tahanan itu adalah tahanan ini ya, tahanan lutut. Atau ada yang tahanan karet. Oke, nah kita akan melihat dioda dari sisi pendekatan satu atau tiga. Sekarang ketika kita bekerja dengan jenis dioda yang dimasukkan ke dioda, dilewatkan ke dioda, jadi karakteristiknya akan seperti ini. Pada saat setengah siklus pertama, ya, pada saat ini lewat ke dioda, maka dioda akan konduksi. Karena close bias ya. Ini noda lebih positif. Jadi outputnya akan seperti ini, keluaran di kabel. Pada saat setengah siklus pertama. Pada saat setengah siklus berikutnya, yaitu siklus negatif, di output dia akan apa? Diodanya akan off. Artinya diodanya dia tidak menghantarkan arus listrik. Ini kalaupun terjadi adalah di bagian negatif positif. Nah, begitupun juga setengah siklus berikutnya, positif lagi dioda konduksi. Kemudian off, konduksi lagi, off lagi, konduksi lagi, off lagi, dan seterusnya. Sehingga ini adalah output yang kita bisa lihat dari rangkaian dioda untuk output rectifier. Karena itu maka disebut dengan output. Output itu kan setengah gelombang. Dioda dia bekerja pada saat dia full bias. Dioda itu konduksi pada saat energi lebih positif. Pada saat dia dibuat lebih negatif energinya, maka dia off. Nah, jadi keluaran dari dioda ini hasil penyerapan adalah tegangan yang berupa tegangan ke arah, tetapi memang di sini masih ada bolong-bolong dalam korespondensi berikutnya. Jadi itu prinsip dari output rectifier dengan satu dioda. Kemudian ini hanya prinsipnya dicoba ada siklus, dan off, dan ini tergantung frekuensi. Oke, cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Jadi kalau sudah ada, saya lanjutkan. Bagaimana nilai-nilai yang diperoleh ketika kita menggunakan dioda arah penyesatan? Jadi output ini jumlah diodanya 1, lalu rectifier input, ya, jadi input pengarah ini adalah misalnya tegangan tingkat 2. 2 ini menunjukkan militan keluaran dari militan sekunder cluster. Nah, jadi output dari dioda ini peak output ya, output tegangan puncaknya dalam kondisi ideal. Artinya kondisi ideal itu dioda sebagai faktor, nilainya akan sama dengan rectifier input, akan sama dengan input rectifiernya. Nah, sementara kalau kita menggunakan pendekatan kedua atau pendekatan maka tinggal dikurangi saja. Lalu di sini kita memiliki nilai DC. Jadi yang ini bisa belum DC, masih harga input. Untuk mendapatkan nilai DC, hasil perhitungan menunjukkan bahwa ini tegangan DC-nya adalah harga rata-ratanya, misalnya tegangan puncak output dibagi dengan Q, dibagi dengan tegangan 40.
katakanlah output dari dioda itu maka 10 volt ya, maka tentu DC outputnya atau harga rata-ratanya adalah 10 dibagi 3,1, kurang lebih 30% sekian itu tegangan DC. Anda sebenarnya bisa menurunkan menggunakan perhitungan harga rata-rata operasional jadi kalau misalkan kita punya tegangan bolak-balik itu sama dengan A sin omega T dt ya, kalau kita cari harga rata-ratanya adalah tentu ini harga DC-nya sama dengan 1/E integral itu sin dt ya. Kalau tadi tegangannya adalah A sin omega T misalkan theta atau misalkan ya. Titiknya adalah A sin omega T. Kemudian kalau kita dapatkan perhitungan mencari harga rata-rata yaitu 1/T integral A sin omega T dt dengan batasnya 0 sampai T/2 ya, karena terus maka Anda bisa buktikan hasilnya adalah tegangan puncak dibagi dengan Q. Nah, kemudian di sini ada ripple frekuensi, ada frekuensi tegangan yang masih mengandung unsur AC, yaitu besarnya adalah sama dengan frekuensi. Jadi kalau di inputnya misalkan 60 Hz, maka frekuensi ripple pun besarnya 60. Nah, ini adalah rectifier yang disebut dengan infilter, jadi belum di filter keluar, tetap ada frekuensi ripple-nya. Oke, berikutnya adalah kita lihat ya bagaimana cara mendapatkan misalnya Q2. Nah, tentu di sini kita harus mereview mengingat kembali adanya rasio lilitan antara lilitan primer dan sekunder. Tadi saya sudah singgung ya, trafo ini adalah alat yang bisa menaikkan atau menurunkan tegangan step up atau step down trafo. Nah, dari sini kita memiliki rumus atau formula untuk mendapatkan misalnya V2. Mana V2 di sini tegangan sekunder, kita bisa mengatakan V2 sama dengan V1 dibagi dengan N1 per N2. Atau misalkan V2 sama dengan N2 per N1 kali V1. Jadi bisa kita katakan bahwa tegangan sekunder sama dengan tegangan primer dibagi dengan divided by apa? Rasio lilitan. Itu rasio lilitan itulah N1 per N. Atau bisa juga kita katakan bahwa tegangan sekunder F2 sama dengan inverse rasio lilitan. Inverse itu berarti N2 per N1 times the primary voltage kali tegangan primernya. Jadi Anda bisa gunakan ini tegangannya boleh V1 dibagi dengan rasio dari N1 per N2 atau V2 sama dengan V1 dikalikan dengan inverse dari rasio lilitan jadi N2 per N2. Nah, biasanya di rangkulan diberi tanda dot ya, menunjukkan bahwa ini ada trafo, kemudian di sini infinity gitu ya. Lalu di sini adalah N1 ini adalah bukulah primer yang terhubung dengan kira-kira PLN ya. Kalau di sini adalah jumlahnya 10, ini nilainya 120 volt. Inverter ya, kelihatan lah karena ini contoh pengarangnya adalah dari Amerika ya. Jadi itu dia akan mencontohkan apa yang terjadi di negaranya. Kenapa tidak 250 itu kan negaranya ya, mungkin ya memberikan contoh misalkan menurut ya itu contoh yang dia contoh kita juga pernah di Indonesia menggunakan misalnya yang kecil lebih 110 ton, tapi kesini kebijakannya menjadi 200 ton. Taiwan itu 110 ton, Jepang
pergerakan status pistol juga. Makanya ada saklar yang di pesawat otomatis itu yang mengindikasikan apakah nanti di switch di 230 atau di 110. Nah kalau misalkan tegangan kerjanya di 110 volt, nah 20 volt, kemudian di situ ada saklar yang 110 kita on-kan ke 110, nah tentu dijamin biasanya harusnya ini yang lebih besar. Dia diberikan ke trafo ya, nah 210 kemudian Oke, jadi ini Anda bisa melakukan perhitungan tegangan untuk mendapatkan tegangan sekunder tegangan primer dengan melibatkan rasio limitan. Ini contoh ya, rasionya rasio dari Taiwan. Rasio yang inputnya adalah 0, kemudian 117 ya, volt. Ini disitu ada 60 Hz. Nah, kemudian outputnya di sini kebetulan menggunakan laptop yang atau center test. Lalu di sini ada foto dengan arus yang bisa di generate ini satu ampere. Semakin besar arusnya ampernya, maka di sini akan semakin besar ya size dan trafo-nya karena berubah ke jumlah newton, kemudian diameter kawat, antara panjang kawat, diameter kawat, banyaknya cairan dan gitu ya. Di sini kan intinya untuk besi. 2 ampere apalagi dan lebih mahal kan. Makin kecil ya ampernya maka makin kecil lagi nanti ukuran dari tersebut. Saya tidak bisa beri kenapa di sini ada koin dolar ya. Ini sedikit Indonesia di sini. Apakah harganya ini misalkan harganya sekian dolar ya? $1 mungkin saya tidak tahu. Baik, nah itu prinsip dari high-tech rectifier. Pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita coba lanjutkan. Nah, sekarang ada jenis rectifier yang dengan full wave. Itu karena high-tech ini tadi ada keterbatasan. Sekarang kita ingin outputnya adalah full wave. Nah, ini tadi high-tech maka teman-teman itu konstan on off on off gitu. Outputnya kalau full wave dia akan full, akan penuh. Karena itu maka di sini perlu desain tambahan. Itu yang dijadikan catatan pertama dari dioda. Diodanya kita buat 2 dioda. Kemudian trafonya adalah trafo khusus yang dengan trafo center port seperti trafo ini. Jadi ada 12, 0, 12. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi prinsip ini ya sama seperti prinsip tadi dalam penyiaran yang gelombang, hanya di sini gantian. Bekerja dengan fluid baik dan siklus baik. Jadi kita lihat di gambar dulu pada saat tengah siklus pertama, maka yang kerja adalah D1. Sedangkan pada saat setengah siklus berikutnya yang bekerja adalah D2. Berikutnya lagi yang bekerja adalah D1, D2, D1, D2 dan seterusnya. Sehingga di sini tidak ada celah yang tidak sistem waktu. Jadi ada kontinu, tidak ada hilang dulu. Tidak menghilang dulu setengah siklus seperti yang di halfway rectifier. Maka ini tentu akan memberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan arah yang menggelombang tadi. Ya. Kita lihat di sini untuk jumlah dioda sama dengan 2, rectifier input karena dia ada foto, ada center port, maka kita berikan itu nilainya adalah setengah dari tegangan puncak sekunder. Jadi kalau misalkan tadi 012 berarti kan outputnya adalah setengah 12, yaitu 6 tegangan puncak sekunder. Dan
Tegangan puncak output untuk kedekatan binomial sama dengan input amplifiernya, yaitu setengah. Adapun kalau misalkan kita melakukan pendekatan kedua, yaitu melibatkan potensial, value pada diodanya tinggal dikurangi saja 0,7. Jadi kalau 6 tadi berarti dikurangi 0,7. 5,3 volt peak. Belum DC. DC-nya berapa? DC-nya adalah 2 kali volt peak dibagi dengan 3,4 bulan. Jadi kalau misalkan setengah gelombang itu misalkan 30%-nya, puncak dibagi dengan 3,14. Kalau misalkan menggunakan penyiaran gelombang ini menjadi naik ya. Besaran DC-nya itu 2 kali lipat, sehingga bisa 60%-nya yang bisa digunakan untuk mengenerate sumber tegangan DC. Dan frekuensinya adalah 2 kali frekuensi. Kecepatan terjadi di satu dan juga di dua. Itu beberapa nilai yang masuk ke petani proses konverter khusus untuk rangkaian satu daya 2 ada dengan misalnya ada ada 2 peak output dibagi dengan ini juga pun bisa diturunkan ya, dan bisa rata-rata 190 akan berhasil tegangan adalah 1/T integral A sin omega T dt dengan batas integralnya 0 sampai T atau 0 sampai 0. Itu akan temukan hasilnya adalah berarti per A2 tegangan puncak atau tegangan maksimum dibagi dengan jelas. Soalnya silahkan Anda. Nah berikutnya saya ingin sampaikan ada jenis penyerahan yang lain atau rectifier yang lain yang dalam bukunya Paul Martino itu disebut dengan bridge rectifier ya. Walaupun di beberapa buku yang lain sebenarnya ini masuk ke dalam kategori penyiaran gelombang semata karena dia true outputnya sama seperti halnya punya arah dengan dua dioda. Jadi masuk kategori penyiaran gelombang semata. Nah, Paul Martino kemudian dipilah namanya menjadi bridge rectifier. Kenapa dikatakan bridge rectifier? Karena di sini substansi diodanya dirangkai seperti halnya jembatan, yaitu ada asap. Adapun kerjanya sangat sederhana, ya. Kembali kepada prinsip dioda forward dan reverse. Anda bisa lihat di gambar B dan gambar C. Pada gambar B itu terjadi pada saat setengah siklus positif. Jadi pada saat setengah siklus positif yang bekerja adalah D1 dan D2, ya. D1 dan D2. D2 jadi ini, kemudian karena ini forward bias, maka D1 dan D2 lah yang bekerja. Ini dari lalu ke D1 beban, ini lagi terus. Nah pada saat setengah siklus berikutnya yang bekerja adalah D3 dan D4, giliran D3 dan D4. Nah sehingga outputnya akan sama ya, jadi ini D1 D2 ini D3 D4, D1 D2 D3 D4, D1 D2 D3 D4 dan sehingga kita bisa melihat jenis dari rectifier ini memiliki karakteristik sama dengan rectifier dengan dioda dan transformator konverter. Nah kalau ini contohnya sama dengan unit contoh yang kita gunakan untuk penyiaran gelombang berapa biasa, dan sebenarnya ini di pasaran termasuk yang lebih banyak menggunakan trafo ini ya dibandingkan dengan konverter. Cuma mungkin di sisi lain untuk trafo ini ya menggunakan trafo, tapi meningkat dioda ya kalau saya dibanding dengan konverter yang dioda. Walaupun pada akhirnya dikembalikan kepada tujuan atau diberikan pada kebutuhan, dan juga trafo konverter digunakan untuk katakanlah misalkan audio power amplifier (APL)
itu biasa menggunakan rapot tempat supaya penguatan sinyalnya optimal dari sisi kontak positif dan negatif. Dan di sini untuk komponen apa yang digunakan. Jadi kita bisa lihat dengan mudah mana untuk output DC-nya ini ada push mana input yang hubungan output. Walaupun saya menyarankan Anda harus bisa menghafal bagaimana menggambarkan konfigurasi dioda bridge. Anda bersama itu untuk membangun negatif, misalkan satu dan sama untuk positif ya, yang berlainan kelar ini maka dan katoda itu diberikan input minyak balik. Ini kita banyak temukan di setiap pesawat itu menggunakan 4 dioda. Jadi nanti di motor kita juga ya, di motor juga ada di kiprok lah kalau kata bahasa Indonesia. Adapun beberapa apa namanya parameter yang kita bandingkan ya dengan tadi full juga, ini jumlahnya kan 4. Tetapi di sini rektifier inputnya sama. Kalau misalkan di full yang 2 dioda itu kan rektifier input itu adalah setengah tegangan termasuk tegangan inputnya. Dan ini tegangan inputnya tegangan puncak di sekunder. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan kedua, nah ini karena 2 kali kerja tidak, maka tentu di situ potensi dari ini jadi nambah yang punya 7 jadi 1,4. Jadi kurangnya 1,4. Nah di sisi lain output DC-nya sama dengan pendekatan yang full rectifier yaitu 2 QT output dibagi dengan 1 dan bukan frekuensi yang 2. Jadi ini saya kira sesuatu yang mudah lah Anda pahami ya. Hanya yang membedakan itu tadi di rectifier input yang menjadi ini sekarang termasuk di pendekatan kedua untuk puncak ada 0,7 karena dia bekerja satu dioda ya. Yang sama kalau ini dia dioda karena 1,4. Oke, nah itu saya kira barangkali ada yang tentang tidak ada yang pertanyaan. Nah, pembukaannya adalah seperti ini. Diketahui tegangan RMS ya, pada liter adalah 120 volt. Jadi ini tegangan RMS ini tegangan yang kita baca juga ya di belakangnya 220 volt. RMS itu adalah tegangan efektif atau root mean square. Kalau Anda belajar masih titik-titik lomba. Kenapa dikatakan RMS? Karena root itu akar, mean itu rata-rata, itu square atau kuadrat. Jadi rumusnya kalau tadi harga rata-rata itu adalah 1/T integral atas kanan gitu nya cuma ada itu. Maka yang masih waktu RMS adalah akar ya dari 1/T integral kita itu di mana kita ini dikuadratkan. Karena hukum ya rumusnya begitu. 1 per akar dari 1/T integral kita kuadrat itu adalah harga efektif atau harga RMS. Jadi kalau misalkan kita punya berapa harga efektif untuk kita diketahui misalnya 100 volt dengan puncaknya khusus untuk sinusoida rumusnya adalah harga efektif adalah Pmax dibagi dengan akar di sinusoida. Tapi kalau yang lain untuk tegangannya misalnya 3 kotak itu kembali dihitung berapa harga efektif ya dari 1/T integral kita kuadrat. Oke, nah diketahui adalah kita berpikir ya, dari bagian pegang frekuensi input dari 60 Hz. Pertanyaannya adalah berapa dengan puncak itu dia. Artinya dengan puncak pada puncak ya. Kemudian jika dioda diperlakukan ideal, berapakah tegangan rata-rata atau tegangan DC di sini? Berapakah frekuensi output? Kita lihat ini yang paling gampang frekuensi output. Berapa kira frekuensi outputnya ini? Yang tahu? Berapa frekuensi outputnya?
Ada yang menyimak atau lagi pada tidur? Nyimak Pak. Ya. Thomas, berapa frekuensi outputnya? Nah, ini coba ya. Frekuensi output adalah 2 kali frekuensi input. Jadi kalau di sini frekuensi inputnya berapa? 60, di sini berapa frekuensi outputnya? Ripple-nya, outputnya. 120 Pak. 120 Pak. Oke, 120. Nah, di sini ada informasi tambahan yang perlu Anda proses, yaitu rasio urutan adalah 8:1. 8:1. Oke, apa yang Anda lakukan dengan tugas ini? Kira-kira untuk mendapatkan tegangan puncak pada lingkaran sekunder bagaimana? Itu Anda silakan coba dulu. Nanti kalau sudah silakan lakukan. Nah, silakan coret-coret dulu. Pertanyaannya adalah berapa berdasarkan tegangan puncak pada lingkaran sekunder. Kemudian jika diperlukan ideal, artinya ideal itu dia pada saklar saja, ini tidak ada potensial itu kan? Berapakah tegangan rata-rata? Ya, silakan Anda bisa coba.
Oke, bagaimana sudah ketemu jawabannya berapakah dengan puncak Padleton Sumber? Ada yang mengerjakan ini? Izin menjawab Pak. Ya. Berapa? 15 volt ya Pak. 15? 15 volt. Kalau tegangan DC-nya berapa? Jam berapa? 8,5. Kata ayah naon tak ya eho ini bukan eho 8,5 dari mana perhitungannya? Yang lain ada puncak pada sumber, kemudian berapa tegangan DC dengan rata-ratanya? 2 V dikali 2 dikali VP V out yang tadi Pak. Nah, outputnya berapa tadi? Tegangan output 15. Hah? 15 bukan Pak? 15. Caranya dapat 15 dari mana? Itu Pak di situnya ada 8 bagi 1 Pak. Yang itu Pak Q2 Pak sama dengan N2 sama dengan Q1 dibagi dengan 8. Yang 1/8 dikali Q1 dikali Q1 Pak. Oke, kita lihat. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi ketahui RMS satunya 120 volt. Sedangkan frekuensi inputnya 60 Hz, yang satunya 8, yang duanya 1 kan, kesulitan. Maka PRMS 2 tegangan efektif ya, tegangan efektif bukan tegangan puncak yang 15 adalah tegangan efektif. Karena yang diketahui di satunya itu kan 120-nya tegangan apa? RMS atau tegangan efektif. Jadi di sini tegangan efektifnya, tegangan efektif di sumbernya adalah 15 volt. Jadi bukan tegangan puncak. Untuk mendapatkan tegangan puncak atau tegangan maksimum, kita kalikan 15 dikalikan dengan Tmax sama dengan efektif kali akar 2 khusus untuk sinusoidal ya. Jadi rumusnya 4 Tmax dibagi akar 2 adalah tegangan efektif atau dengan puncak adalah si efektif diberikan akar 2 itu 15 dibagi 0,5. Nah ini hasilnya adalah 21,21 volt 21,21 volt. Nah karena dia ini ideal, maka tegangan outputnya, tegangan puncaknya di luaran tadi ya, karena sudah diubah dari RMS ke puncak ini biasanya 21,21 volt. Sehingga dari sini kita dapatkan TDC, tegangan DC-nya adalah 2 kali 21,21 dibagi dengan 3,4. Hasilnya adalah 13,5 volt ya, seperti itu. Dan frekuensi outputnya dengan 2 kali frekuensi input. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang VP sama dengan 15/0,7 itu dari mana Pak? Yang 0,7? Ya kan ini kan 15 dibagi akar 2. 15 kali akar 2. Akar 2 berapa? Akar 2 1,4 Pak. 4.
Coba cek lagi. Kalau 15 dikalikan dengan akar 2 berapa? Jawab Pak, di kalkulator 15 dikali akar 2 isinya 21,21. Ya, sama kan hasilnya? Jadi yang 1/0,707 itu adalah akar 2. Jadi setengah kan iya ya seperti itu kan rumusnya 15 kali akar 2 ya saya langsung bagi. Jadi hasilnya udah bener kan? Dengan puncaknya adalah ya, kan tegangan maksimum itu adalah tegangan efektif dikalikan dengan akar 2. Akar 2 nya tadi 1,414 ya, bukan 1,1,1 adalah sekian ya dikalikan 15. Sorry, akar 2 itu adalah 1,414 dikalikan 15. Hasilnya adalah 21,1. Bagaimana? Masih belum jelas? Ada yang lain? Yang tanyakan? Ya, setelah mungkin Anda sudah paham ya, dan nanti saya coba share bahannya. Jadi tidak saya kira mungkin itulah materi kita hari ini ya terkait dengan aplikasi dioda ya, rangkaian dioda khususnya untuk rangkaian satu daya ya. Jadi kita gunakan dioda sebagai rangkaian satu daya. Anda bisa lihat ini di bukunya Malvino atau di bukunya juga. Jadi saya share ya. Jadi kalau materinya bisa saya share sekarang. Atau kalau Anda buka buku GoiLabPad, Anda bisa lihat di akhir sebenarnya karena di GoiLabPad ada materi tentang khusus rangkaian satu daya ya. Penyaras yang lembang, penyaras yang penuh. Itu saya kira mungkin masih ada sebelum masuk ke transistor itu ada beberapa aplikasi dioda yang lain, misalkan sebagai flipper, sebagai clamper, juga sebagai voltage doubler. Dioda bisa digunakan sebagai pengganda tegangan. Jadi bukan hanya uang yang bisa digambarkan, ternyata tegangannya bisa digambarkan. Kalau uang cuma panjang. Kalau misalkan ini tegangan ya, itu bisa di doubler. Misalkan 2 jadi 4. Nah itulah mengapa dioda itu ya, walaupun dia elemen pasif, ya, artinya dia tidak bisa mengenerate memberikan energi, tetapi dengan konfigurasi tertentu seperti kali disebut dengan aktif, kemampuan memiliki aktif di sini adalah memberi tempat di sini dan membangkitkan. Tapi secara prinsip di teori rangkaian listrik yang disebut dengan elemen aktif itu hanya sumber tegangan dan sumber arus. Ya, hanya itu saja. Kalau misalkan nanti konfigurasinya adapun bisa dia menggandakan tegangan, memberikan supply kepada yang lain, termasuk transistor yang kuat, itu ada dikatakan sebagai aktifnya. Nah itu saya kira mungkin pertemuan hari ini yang bisa kita diskusikan. Ke depan kita coba lintas itu saya kira mungkin kuis lah ya, kuis bisa langsung depan Anda persiapkan materi-materi tentang prinsip dioda termasuk aplikasinya ini supaya Anda silakan belajar apa yang sudah kita pahami yang sebelumnya ya, materinya sampai ini aja jadi satu daya ya, jadi gampang soalnya untuk latihan aja, mana forward bias, mana reverse bias. Nah kalau misalkan pasang diodanya kemarin kan ada yang historikan, ada yang paralelan, itu saya akan coba
tanyakan melalui kuis minggu depan. Oke, itu saja saya kira. Silakan kalau absen bisa bantu ditanyakan saja. Nanti saya pilih rekap akhir. Karena nanti saya akan coba masukkan ke spot juga ya. Sekarang memang harus masuk spot nih. Saya termasuk yang jarang update nih spot. Tapi sekarang mestinya harus sudah mulai aktif di spot. Itu saja saya kira, demikian pertemuan hari ini. Selamat belajar dan berlatih. Semoga Anda bisa lancar dalam perkuliahan selanjutnya pada kuliah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. juga. Nah,